Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan mengucapkan hamdalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat-nikmat apa yang dari Allah telah berikan pada kita, dan semoga Allah tambahkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kewajiban kita hanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Artinya, apabila kalian bersyukur, niscaya aku tambah. Akan tetapi apabila kalian kufur, ingatlah bahwa azabku sangat pedih. Kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita semua, ya, dan tetap memberikan kesehatan pada kita. Dan semoga wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus terus berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah, dan selalu optimis. Karena seorang muslim itu tidak mengenal putus asa, ya. Selalu optimis, ya, dan semangat, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa TV Roja atau Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini seperti yang sudah disampaikan oleh akhina Ari, ya, hafizahullah, terima kasih, jazakallahu khairan, telah mengingatkan kita. Materi kita tetap di ayat yang ke-231. Hanya saja pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang firman-Nya, "Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa." Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan olok-olok atau sebagai olok-olok, ya. Janganlah kalian yakni menjadikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai olok-olokan. Di halaman yang ke-185 dari kitab yang kita bahas di sini, ya, tentang ayat-ayat ahkam, di nomor yang ke-14, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu terbagi dua. Ayat-ayat Allah terbagi dua. Yang pertama, ayatun syar'iyyah, dan yang kedua adalah ayatun kauniyah. Yang pertama, ayat-ayat syar'iyyah
dan yang kedua ayat-ayat kauniyah. Apakah yang dimaksud dengan ayat-ayat syariah dan apakah yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah? Kita perhatikan perkataan beliau. Beliau berkata, "Anna ayatillahi tanqasimu ila qismain." Bahwa ayat-ayat Allah itu terbagi dua. Ayatun syar'iyyatun, ayat-ayat syariah, wa hiya ma ja'at bihi ar-rusulu minasy-syar'i. Ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus para rasulnya dan mereka membawa syariat Allah Subhanahu wa taala dan membawa kitab Allah Jalla wa Ala, menerangkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ayat yang kedua adalah ayatun kauniyah. Ayatun kauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayatun kauniyah? Ayat kauniyah adalah hiya hadhil kainatu allati nushahiduha fis samawati wal ardi wasyams wal qamari. Ya, ayat kainat, ya. Jadi ayat kauniyah adalah berupa al-kainat, ya, alam semesta ini yang kita saksikan, ya. Fis samawati wal ard, langit-langit, kemudian bumi, ya, kemudian bulan, matahari dan bulan, ya. Ini adalah ayat-ayat kauniyah, ya. Amma kaunu ma ja'at bihi ar-rusulu minasy-syar'i ayatan fali'annaha umurun la yumkinu an ya'tiya al-basharu bimithliha wala siyama al-Qur'anul Karim. Ya. Apa yang dibawa oleh para rasul dari apa yang Allah wahyukan kepada mereka, ya, disebut sebagai ayat, yakni ayat syariah, karena ia merupakan perkara-perkara yang tidak mungkin manusia bisa membuat semisalnya. Tidak mungkin manusia bisa mendatangkan ayat semisalnya, apalagi Al-Qur'anul Karim. Ya. Bahkan kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita tentang 3 tantangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menantang kepada orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an agar mereka membuat yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin." Hendaknya mereka mendatangkan yakni perkataan, ya, firman seperti Al-Qur'an apabila mereka benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat ke-13. Ya, dijelaskan di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan yakni 10 dari surat yang mereka buat. Ya. Allah berfirman, "Am yaquluna iftarah?" Bahkan mereka berkata bahwa Nabi Muhammad itu mengada-ada, yakni membuat-buat Al-Qur'an. Mereka tidak percaya, ya, bahwa Al-Qur'an ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi banyak di antara mereka yang tahu bahwa ini dari Allah, ya. Sebagian mereka tahu dan yakin ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau beriman. Oleh karena itu, ketika mereka menuduh bahwa Al-Qur'an ini sebagai hasil dari buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Datangkanlah 10 surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an, yang dibuat-buat, ya. Dan panggillah siapapun yang kalian sanggup untuk memanggilnya apabila dakwahan kalian benar. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlih
Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kalian masih dalam keraguan, ya, apabila kalian dalam keraguan dari apa yang diturunkan kepada hamba kami, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu dari Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman, maka datangkanlah satu surat saja. Ya, satu surat yang semisal dengan Quran. Kalian buat-buat, silakan. Dan Allah berfirman, wad'u syuhada'akum. Dan serulah, yakni pembantu-pembantu kalian. Ya, a'wanakum, arti dari syuhada'akum di sini. A'wan, pembantu-pembantu kalian. Untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran walaupun satu surat. Ambil yang terpendek. Min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Ya. Kemudian Allah berfirman, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارِ. Apabila kalian tidak sanggup melakukannya, dan kalian pasti tidak sanggup melakukannya, maka takutlah kepada api neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah. Yang api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir. Ayat ini. Jadi Al-Quran merupakan ayat. Ayat ini bisa diterjemahkan juga mukjizat kalau kita orang-orang Indonesia ya menerjemahkan di tanda kebesaran dari apa yang Allah berikan kepada para rasul itu adalah mukjizat. Ya, karena ini menunjukkan bahwa yang betul-betul Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Nah, inilah Quran kita, para pemirsa ya Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimanapun antum berada, ya kita harus bangga dengan Al-Quran, ya harus bangga dengan Al-Quran yang luar biasa, ya. Oleh karena itu jangan sia-siakan kita punya waktu, ya kita baca Quran dan jangan sisakan atau jangan berikan waktu sisa, ya. Apalagi sekarang, alhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa taala, ya tetap kita harus bersyukur pada Allah, ya. Allah berikan kita kesempatan kita tinggal di rumah terus, ya. Dalam rangka yakni karantina, ya. Memutus penularan virus corona ini, dianjurkan ya untuk kita semua tinggal di rumah. Nah, banyak waktu kita di rumah. Apa yang kita lakukan? Baca Quran. Ya, baca Quran. Banyak di antara kita menyanyiakan, ya, waktunya dihabiskan untuk ngelihat HP, ngelihat medsos. Ini membuang-buang waktu, ya, buang waktu. Kemudian selain buang waktu, nambah penyakit, ya, stres, ya. Karena apa? Berita yang masuk, yang dibaca itu kebanyakan berita yang menyeramkan, ya, membuat takut, ya, sehingga rasa takut ini, ya, itu membuat sakit baru, musibah baru. Ya, oleh karena itu hendaknya ya kita baca Quran, kita menikmati ya bacaan Quran, kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadaburi isinya, perhatikan tafsirnya, ya. Ini akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan membuat kita semakin yakni bertambah ilmu, bertambah pengetahuan tentang Islam, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan niatan yakni ikhlas karena Allah, ingin tadabbur, ingin mendapatkan ilmunya. Oleh karena itu jangan sia-siakan ya waktu kita. Kita baca di pagi hari, baca di sore hari, baca di malam hari, ya, baca Quran banyak sekali. Ya. Waktu jangan disia-siakan, jangan terbuang. Karena Al-Quran ini ayatullah, ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah yang sangat besar sekali. Sangat-sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala yang begitu besar
Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Ya, Rasul SAW berkata, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu pahala, dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan aku tidak berkata bahwa alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang terbata-bata? Yang terbata-bata tetap dia mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Ini ayat-ayat Allah yang berupa ayat-ayat syariah. Ya, di antaranya Al-Qur'anul Karim. Wa amma kaunu hadhil kainati ayatin kauniyatan fa inna hadhil makhluqati la yumkinu li ahadin an yakhluqa mithlaha. وقد تحدى الله عز وجل أولئك العابدين أن تخلق معبوداتهم شيئا من هذه الكائنات فقال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه Dha'afat talibu wal matlub. Ya. Adapun ayat-ayat kauniyah yang alam semesta ini, ya, disebut dengan ayat-ayat kauniyah karena makhluk-makhluk ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, ya, tidak mungkin bagi siapapun sanggup menciptanya. Ya. Yang bisa mencipta alam semesta ini dari A sampai Z-nya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menantang memberikan tantangan kepada mereka orang-orang yang menyembah berhala, ya, menyembah tuhan-tuhan selain Allah, menyembah sesembahan-sesembahan mereka, agar sesembahan-sesembahannya itu mencipta antakhluqa ma'budatuhum. Tadi saya bacanya salah, ya, dengan ti. Yang benar antakhluqa ma'budatuhum. Ma'budat sini fa'il. Agar yang disembah dari berhala, dari jin atau apa saja, ya, yang mereka sembah itu bisa mencipta apa yang telah Allah cipta atau seperti yang Allah cipta, ya, dari makhluk-makhluk Allah dari A sampai Z-nya, ya. Allah tantang. Bisa tidak Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, ya, mencipta? Ya. Kita perhatikan surat Al-Had ayat 73. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lah. Telah diberikan, yakni perumpamaan. Telah diberikan perumpamaan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya mereka-mereka yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian berdoa kepada mereka, ya, dari selain Allah, la yakhluqu dzubaba. Mereka tidak sanggup, ya, tidak mungkin sanggup mereka mencipta seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka semua itu berkumpul untuk mencipta seekor lalat. Ya. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu. Kalau seekor lalat itu ngambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengembalikannya. Dha'afat talibu wal matlub. Lemah yang diibadahi, lemah yang beribadah, dan lemah yang diibadahi. Itu karena semua makhluk. Kita kadang merasa takjub kalau kita misalkan, ya, melihat hasil karya manusia saja, ya. Melihat hasil karya manusia, lihat pesawat yang begitu hebat, ya. Terbang cepat,
kemudian megah, lihat bangunan yang dibangun oleh manusia begitu luar biasa, ya. Lihat orang lukis gunung, lukis tumbuhan, ya, ya. Kemudian moto pemandangan, hasil cipta yang luar biasa, takjub dengan hasil cipta itu. Tapi kita lupa dengan sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita takjub. Lebih takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu diketahui bahwa mereka yang sanggup yakni membuat ini, membuat itu, membuat pesawat, buat apalagi itu, tadi bangunan-bangunan tertentu, bikin alat-alat tertentu dan seterusnya, kita merasa takjub kalau mereka semua itu berkumpul dari semua para ahli, dari semua profesor, taruhlah yang botak-botak misalkan ya, dari semua profesor untuk membuat satu ekor lalat saja, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk membuatnya. Karena Maha Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq. Dan alam semesta ini, dari langitnya, buminya, matahari, bulan, bintang-bintang, tumbuhan-tumbuhan, laut, daratan, semuanya, dari binatang-binatang itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta corona ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau manusia tidak bisa membuat apa-apa, tidak bisa cipta apa-apa. Misalkan orang mengatakan ini hasil cipta manusia. Saya tanya, bahannya dari mana? Ya, bahan kaca ini dari mana? Ya, manusia hanya bisa tahwil, merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Tapi mencipta tidak bisa sama sekali. Oleh karena itu, Al-Khaliq huwa Allah. Dan alam semesta yang Allah ciptakan ini ayat Allah. Ayat Allah. Ya. Sehingga dalam sebuah syair dikatakan wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu al-wahidu. Dalam segala sesuatu ada ayat, ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah itu satu. Yang menunjukkan bahwa Allah itu satu. Jadi فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنها كلها آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وعلى وحدانيته وعلى قدرته وتمام حكمته. Ya. Jadi makhluk-makhluk ini, keteraturannya dan keindahannya, kebagusannya, ya, semuanya adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Khaliq, sang pencipta, dan menunjukkan tentang wahdaniyatihi, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan tentang kudrahnya Allah, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, dan tentang kesempurnaan dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu al-wahidu. Dan dalam segala sesuatu, ya, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah itu satu. Yang menunjukkan bahwa Allah itu satu. Nah ini, ya. Jadi faedah ini sangat besar. Jadi ayat-ayat itu ada dua. Ayat-ayat Allah ada dua. Yang pertama ayatun syar'iyyatun, dan yang kedua adalah ayatun kauniyatun. Ya, kenapa disebut ayat tadi? Penjelasannya sudah kita jelaskan. Ya. Berikutnya, dari ayat yang mulia ini, kita mendapatkan faedah tentang haramnya mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olok ayat syar'iyyah dan mengolok-olok ayat kauniyah. Ya. Baik itu kul awil ba'd. Baik mengolok-olok semuanya atau sebagiannya. Famithalu ittikhadhi ayatillahi syar'iyyati huzwa, ya, contohnya apa? Contoh mengolok-olok ayat syar'iyyah, ayat-ayat Allah syar'iyyah. Contohnya an yahza'al insanu wa yaskhara min syar'illahi azza wa jal sawa'an sakhara bi syar'i kullihi aw bi juz'in minhu.
لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة وهناك فرق بين من يدع العمل مع تعظيمه لشرع الله عز وجل وبين من يسخر بالشرع ويستهزئ به ويرى أنه عبث وأنه باطل وما أشبه ذلك فالأول له حكم العصاة فإن كانت معصيته كبيرة تبلغ به الكفر فهو كافر وإلا فهو فاسق وإلا فهو دون الفاسق كما لو كانت من صغائر الذنوب ولم يسر عليها وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث أو أنه لأناس انقرضوا ومضوا وأن هذا العصر لا يصلح للعمل بهذا الشرع فهذا لا شك أنه كافر. Jadi begini, ya, bahwa mengolok-olok ayat Allah itu bisa semuanya, bisa sebagiannya. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tadi intinya menjelaskan tentang hukum ini orang yang mengolok-olok. Ya. Orang yang mengolok-olok ayat Allah sebagiannya atau semuanya kafir hukumnya. Beda dengan orang yang meninggalkan sesuatu. Meninggalkan amalan, tetapi dia masih mengagungkan ayat Allah, mengagungkan syariat Allah. Seperti sebagian wanita berkata, Anda tidak bisa pakai jilbab, atau belum bisa pakai jilbab misalkan. Dia berdosa. Ya, dia berdosa. Tetapi, ya, dia berdosa, tetapi beda dengan orang yang mengatakan, ya, tidak wajib pakai jilbab. Misalnya begitu, ya. Kemudian ngolong-ngolong jilbab. Dia nggak pakai jilbab. Ini dosanya numpuk-numpuk. Ya. Sudah tidak mau mengamalkan firman Allah, berikutnya dia ngolok-ngolok. Ini bisa kufur. Beda dengan orang yang tidak atau belum bisa mengamalkan syariat Allah, tapi dia tetap mengagungkan syariat Allah. Ini maksiat. Ya. Ini maksiat. Beda dengan yang mengolok-olok. Mengolok-olok hukumnya apa? Kafir. Ya. Dan tentunya meninggalkan amalan juga tergantung lihat hukumnya. Bisa kadang sampai ke derajat kufur, bisa masih di bawah itu. Nah, oleh karena itu orang yang mengolok-olok di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka berkata maro'aina, ya mereka ngolok-olok Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka berkata maro'aina mithla qurra'ina haula, ya kami tidak pernah melihat para qari seperti mereka itu. Yani maksudnya para rasul dan sahabatnya. Kata mereka arghaba butunan wala akdzaba ala sunan wala ajbana inda liqa. Ya, mereka orang yang tamak, ya. Mereka itu lisannya suka dusta dan orang pengecut, ya. Ini perkataan orang-orang munafik kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka mengolok-olok. Nah, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ya, 65 dan 66. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum", apabila kau tanya mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Niscaya mereka jawab, kami hanya main-main dan senda gurau. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bersenda gurau, yakni mengolok-olok, ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Janganlah usah minta maaf, sesungguhnya kalian kata Allah telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, orang-orang berdosa itu suka menertawakan orang-orang soleh, suka menertawakan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang-orang kafir suka menertawakan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka tertawa, tapi ingat Allah habarkan, mereka akan dibalas di akhirat kelak dan mereka akan menangis. Di surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 32 Allah berfirman, Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu, orang-orang kafir itu, ya, mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun.
apabila mereka lewat, orang-orang yang beriman itu melewati mereka, mereka mengolok-olok, ya. Sesama mereka saling mengedipkan matanya dalam rangka mengolok-olok orang yang beriman, ya. Jadi diolok-olok orang yang beriman, ya, macam-macam olokannya, ya. Orang-orang terbelakang lah, orang nggak punya akal lah, orang bodoh lah, dan seterusnya, sufaha, ya. Atau orang yang hidupnya di zaman onta lah, ya, dan seterusnya, ya. Wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Apabila mereka pulang ke rumah mereka, ke keluarga mereka, mereka pulang dengan gembira. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila mereka melihat orang-orang yang beriman itu, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang sesat. Nah, orang-orang yang terbelakang. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun." Pada hari ini orang-orang yang beriman, ya, akan menertawakan orang-orang kafir. Yani ini menunjukkan bahwa mereka, ya, mencela, mengolok-olok orang yang beriman itu karena apa? Karena keimanan orang-orang yang beriman. Syekh Utsaimin berkata di sini, "Fadalla hadza 'ala anna ulaika alladziina yaskharuna bil mu'minin min ajli imanihim." Min ajli imanihim. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengolok-olok orang-orang yang beriman karena iman mereka. Dan menunjukkan bahwa orang-orang yang mengolok-olok orang yang beriman ini kafir. Yani fadalla hadza 'ala anna ulaika alladziina yaskharuna bil mu'min min ajli imanihim kuffar. Min ajli imanihim kuffar. Ini hukum mengolok-olok ayat-ayat Allah syar'iyah. Hukum mengolok-olok ayat-ayat kauniyah juga haram hukumnya. Ya. Seperti misalkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau ada hujan turun di musim panas, ya, yang biasanya enggak turun. Ada sebagian orang berkata, "Ma hadzal tabdil? Yauma an yakuna an-nas muhtajina ila al-matar fi syita la yaji wal an ya'ti." Nah, ada orang berkata, perubahan apa ini? Gitu ya. Ketika musim dingin, orang mestinya butuh air, gitu ya. Nah, tidak turun hujan. Nah, tetapi musim panas hujan. Nah, ini salah satu daripada mengolok-olok. Nah, kemudian orang-orang fajir dari orang-orang qaumiyun, ya, mereka ketika dikalahkan oleh orang-orang Yahudi, mereka mencela ayat-ayat Allah kauniyah, ya. Ma hadza, kata mereka, ya. Kaifa yakunu an-nasr lil yahud 'ala al-arab 'ala bani Kan'an wa Adnan wa Qahtan, misalkan begitu, ya. Misalkan kenapa orang Arab kalah, ya, orang Arab dari keturunan Bani Kan'an, Adnan dan Qahtan kalah sama orang-orang Bani Israel. Okay. Ini orang-orang qaumiyun, ya. Nah, jadi mengolok-olok alam semesta ini nggak boleh. Mengolok-olok ayat-ayat Allah kauniyah ini hukumnya haram juga. Ya. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok ini, semua termasuk istihza. Ya, termasuk istihza. Semua ada hikmahnya. Misalkan kenapa misalkan musim hujan kok di musim kemarau, alam sudah berubah, ya. Untuk mengolok-olok bukan dalam rangka ini, yakni bukan dalam rangka apa namanya? Bukan dalam rangka menghabarkan. Ini berdosa. Karena semua alam semesta itu terjadi tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Terakhir, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, annal mukhalafah naw'un minal istihza. Ya, bahwa mukhalafah, ya, menyelisihi, ya, itu bentuk daripada istihza. Ya, bentuk daripada istihza. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaknya kita perhatikan ayat ini, ya. Dan Syekh juga di sini sebutkan fal ma'siyah naw'un minal istihza. Maksiat yang dilakukan oleh seseorang bagian daripada istihza kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun
tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya bahas ya dari masalah tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat dari apa yang kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa." Janganlah kalian mengambil atau menjadikan hukum-hukum Allah itu sebagai olok-olok. Janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olok. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, akhi. Ustaz, terima kasih atas pelajaran dan materi yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan serta kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan Iya, silakan. pertanyaannya. Afwan Ustadz mau nanya, Waalaikumsalam gimana cara warahmatullahi. bermuamalah kita bila kita bertemu atau berhadapan dengan orang yang sangat-sangat menyimpang dari agama Allah. Seperti orang itu melaksanakan sholat di repel 3 kali sehari, sedangkan kita satu rumah dengan dia. Bagaimana, padahal dia menyebut nama Allah, dia juga mewakili Muhammad, dia zikir astagfirullah seperti itu, menyebutkan asmaul husna, tapi dia bersikap baik kepada kita. Dia beranggapan asalkan sholat, kata dia seperti itu, Pak Ustaz. Ya, baik. Gimana agar kita terhipnotis dengan omongan dia dan kita tetap menjaga agama kita ini, Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Baik. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, pengetahuan tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena hidayah ini sangat mahal, ya. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang kedua, kita jaga ya nikmat ini. Ya, nikmat hidayah ini. Karena berapa banyak orang yang berada di atas jalan hidayah karena tidak dijaga dan dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dia pun terperosok lagi, menjauh lagi dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah. Musibah di atas musibah, ya. Oleh karena itu kita jaga. Jaganya dengan terus talabul ilmi, dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus membaca buku-buku yang manfaat ya tentang manhaj, tentang akidah, tentang tauhid, tentang manhaj yang lurus ya. Terus ya, kita pertama kali ini bentengi diri kita. Ya. Ini paling penting. Kita membentengi diri kita, pahamkan diri kita tentang akidah yang benar, tauhid yang benar, manhaj yang benar, Islam yang benar ya. Nah itu. Karena kita masih jauh sekali ya. Ilmu kita masih tidak ada apa-apanya. Apa yang kita baca dengan apa yang belum kita baca, perbandingannya sangat jauh. Ya. Apa yang kita ketahui dengan apa yang belum kita ketahui, itu perbandingannya sangat jauh. Kita masih sedikit sekali. Apalagi yang baru kenal-kenal sunnah, ya. Oleh karena itu, pertama harus dijaga diri kita. Ya. Kemudian kalau bermuamalah dengan orang yang menyimpang, ya, tentunya kita harus melihat penyimpangannya. Ya, penyimpangannya harus kita lihat. Bid'ah yang ada pada orang itu dilihat. Apakah bid'ahnya pertama mengkafirkan atau tidak mengkafirkan? Karena bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Nah, kalau bid'ah mengkafirkan kita memang harus jauh-jauh. Ya. Nah, kalau bid'ah yang tidak mengkafirkan juga kita harus hati-hati. Kalau bisa dijauhi, dijauhi. Nah, masalahnya satu rumah. Jadi tidak disebutkan ya siapanya kan gitu, satu rumah itu. Ya. Apakah adiknya, kakaknya, istri, suaminya atau apanya kan gitu ya.
Tapi yang jelas, ya, kalau misalkan masih dari anggota keluarga kita, ya, tetap kita harus nasihati. Terus kita nasihati, ya. Kemudian kita kasih buku-buku, misalkan buku-buku tentang sunnah, ya, suruh baca, ya. Bagaimana memahami Islam dengan benar, ya. Dari memahami Islam dengan benar itu sesuai dengan jalan para rasul, ya. Karena akidah itu ada dua, kan? Akidah yang sahihah dan akidah yang batilah. Akidah yang benar itu akidah yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Kenapa akidah yang benar itu dibawa oleh para rasul? Karena akidah ini turun dari Allah Subhanahu wa taala langsung, Al-Alimul Khabir, ya, yang Maha mengetahui, ya. Dan dibawa oleh para rasulnya. Dan rasul itu utusan Allah punya hak untuk menjelaskan tentang Islam. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang Islam dari A sampai Z-nya. Nah, umat Nabi Muhammad, kalau ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengikut sunnahnya dari A sampai Z-nya. Tidak boleh ngarang-ngarang, ya, tidak boleh buat-buat aturan tersendiri, ya. Jadi ini akidah yang lurus dan manhaj yang lurus dan Islam yang lurus, ya. Ada akidah yang batil. Akidah yang batil ini karena apa? Akidah yang batil ini karena mengikuti hawa nafsu atau muncul dari buatan-buatan manusia, dari pemikiran manusia, orang yang hebat misalkan pemikir yang ulung katanya atau akalnya sangat besar, ya. Perlu diketahui bahwa sehebat apapun akal manusia ada batasnya. Ya, terbatas dan terpengaruh dengan apa yang dia baca, terpengaruh dengan lingkungan sekitar, terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekitarnya dari kecil sampai gede. Kalau dia bikin akidah, bikin aturan tersendiri, nggak akan keluar dari itu. Ya, makanya kalau ingin selamat, ingin benar-benar Islamnya kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tetap bermuamalah tentunya dengan baik, ya, bermuamalah dengan baik dengan orang yang berbeda dengan kita, tapi tentunya dengan sesuai dengan syariat dan sesuai dengan manhaj, ya. Tentunya ibu yang bertanya tadi, ya, kalau Anda bisa sarankan baca dulu, ya, apa yang dimaksud dengan sunnah, kemudian baca manhaj yang lurus tentang manhaj Islam yang lurus, ya. Kemudian bagaimana muamalah dengan orang-orang yang berbeda, ini nanti akan tahu. Baca kitab tentang masalah al-wala wal bara, ya, al-wala wal bara, bagaimana kita loyal, bagaimana kita bara. Ya, kita dengan orang muslim kita loyal karena ada keislamannya, ya, dan sesuai dengan sunnah yang ada padanya, kita berlepas diri dari maksiat dan penyimpangan yang ada padanya, ya. Ini intinya secara globalnya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fiik. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, dengan merebaknya berbagai macam permasalahan, khususnya berkaitan dengan virus corona dan bencana di negara kita, ada sebagian ustadz dan beberapa orang yang mengkait-kaitkan virus corona ini sudah ada di dalam Al-Quran dan menceritakannya serta mencocok-cocokannya. Nah, hal seperti ini apakah termasuk dalam rangka pelecehan Al-Quran Karim atau tidak? Silakan. Iya. Barakallahu fiik. Ini jelas kekeliruan. Ya, banyak memang Anda perhatikan orang yang tidak malu pada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan ilmu cocok logi. Ya, cocok logi. Contohnya seperti ada sebagian tulisan atau yang beredar bahwa kita di rumah itu karena hubungannya dengan corona, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Ini ayatnya kemana, corona kemana, nggak jelas, ya. Ini orang yang nulis tulisan seperti ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun
Mungkin maknanya dia ingin yakni Islam itu tinggi besar, tapi tidak sesuai dengan tafsir. Ini memperkosa ayat Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Nafsirkan ayat Allah tanpa ilmu. Wa qarna fi buyutikunna, tidak ada hubungannya dengan corona. Corona itu kalau tulisan bahasa Arabnya kaf, kuruna, tulisannya gitu. Tapi kalau corona, qaf, qarna, qaf, ra, nun. Qarna, ya, ini dari asal katanya beda, sangat jauh. Ya, wa qarna ini fi'il amr. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk tetap tinggal di rumah. Sedangkan kita laki-laki. Masa laki-laki juga tetap tinggal di rumah? Gimana ceritanya? Ya, nggak ada hubungannya dengan corona dengan qarna. Ya. Kemudian dari asas yang batil, yang sesat ini, dia jelaskan ke sana kemari dan sebagainya macamnya untuk orang supaya ingat Allah dan seterusnya. Ingat Allah ada caranya, bukan hanya dengan semangat. Dan tidak boleh kita tafsirkan Quran tanpa ilmu. Ya, baca tafsirnya. Ya, makanya nggak boleh orang yang nggak ngerti bahasa Arab berbicara tentang Islam itu tidak boleh, haram. Bicara tentang ayat Quran haram. Ulama salaf berkata, man la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir an yatakallama fi kitabillah man lam yakun aliman bi lughatil Arab. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang kitab Allah kalau dia tidak ngerti bahasa Arab. Sangat jelas di sini orang yang mengatakan bahwa corona sudah ada dalam Quran ini wa qarna, ini orang nggak ngerti bahasa Arab. Ya. Jadi ini pakai ilmu cocok logi sudah. Ini nggak benar. Dan berapa banyak orang berbicara di YouTube pakai cocok logi ini. Ingat sama Allah, hati-hati. Ya, ada hadis dhaif, maknanya sahih. Ya, orang yang berbicara tentang Quran, ya, dengan ra'yunya, hendaknya dia siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, ini haram hukumnya. Ya, jadi jangan sampai kita terjerumus dalam berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya. Jadi wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yani berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tentang Quran dengan sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya. Enggak boleh kita cocok logi. Belajar dulu. Ya. Belajar dulu. Kemudian tulisan-tulisan seperti ini ya biasa yang nyebar di WhatsApp, di grup-grup itu, enggak jelas siapa penulisnya. Mereka takut, enggak akan cantumkan itu nama penulisnya. Kalau nulis, tulis namanya. Nih, nama saya. Seperti itu. Karena akan bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawabkan dari mana penukilannya dan seterusnya. Tapi kalau tulisan-tulisan seperti ini, ciri-ciri tulisan hoax dalam agama, itu tidak jelas. Rujukannya tidak jelas, yang nulis tidak jelas. Karena dia akan berlepas diri dari itu. Ya, itu ciri-cirinya. Ya. Makanya, ikhwah yang sudah bagus, kan itu, bertanya tentang dalil, bertanya tentang rujukan, bertanya tentang siapa penulisnya. Ini penting sekali dalam agama Islam. Karena tidak semua orang berbicara tentang Islam. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ustaz, ya? Ngegas sedikit. Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Memang harus seperti itu, Ustaz. Fadal, akhi. Silakan untuk pemirsa dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung via telepon. Halo. Ya, dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak? Di mana? Ini dengan hamba Allah, Pak. Pak Ustaz. Ahlan. Di Riau, Pak. Saya mau nanya gini, Pak Ustaz. Ya, silakan, Pak. Saya juga ada dengar kan masalah mengkaji kan gitu. Iya. Siapa yang melihat, siapa yang mendengar. Lebih itu ujung-ujungnya. Jadi tidak ada hamba lagi, Ustaz. Oh, iya. Jadi saya paham. Jadi saya tanya kan. Iya. Jadi kalau kita ikut Nabi Muhammad dengan sunnah-sunnahnya gimana itu? Katanya yang ada di Madinah itu. Jadi saya muter-muter, jadi tak boleh ikut. Iya. Yang mana kan gitu? Yang Ada benar. itu katanya Muhammad betul katanya. Itu Muhammad syariat. Gimana tuh Ustaz pemahaman suit itu? Iya. Terima kasih ya, Pak, atas pertanyaan. Terima kasih ya, Pak. Ya. Barakallahu fiik. Ya.
Iya. Itu yang membagi-bagi seperti itu dan pemahaman itu pemahaman yang batil, yang menyimpang, ya, pemahaman namanya hululiyah, ya. Jadi istilah yang ma'ruf di Jawa itu manunggaling kaula Gusti. Iya, betul Ustaz. Ya, manunggaling kaula Gusti. Ya, ini pemahaman yang menyimpang, ya. Pemahaman yang dilihat itu Allah, yang Allah bersama kita dan seterusnya kan itu. Jadi na'udzubillah, sampai apa yang kita lihat itu Allah, hatta anjing, na'udzubillah. Ya? Nah, ini jelas-jelas menyimpang. Karena kalau kita baca saja dari ayat kedua surat Al-Fatihah, ya, sudah menggugurkan keyakinan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya, lihat. Segala puji bagi Allah. Allah itu siapa? Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Di ayat yang kedua surat Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada Allah, ada Khalik sang pencipta, ada makhluk. Ada makhluk. Dan kita semua makhluk. Selain Allah semua makhluk. Ya. Ya, jadi alam semesta ini makhluk. Manusia semua makhluk. Dan Nabi makhluk. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan agama Islam ya kepada siapa? Pada para nabinya. Kemudian nabi terakhir Nabi Muhammad SAW diturunkan Islam ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul kita SAW datang membawa akidah dan syariat. Tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini aqidatun wa syariah. Akidah dan syariat nggak bisa dipisahkan. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Sampai datang keyakinan, mati. Al-yakin di situ ulama menafsirkan kematian. Tapi ada tafsir batil. Yakin di situ artinya keyakinan di hati. Jadi artinya kalau sudah yakin, maka tidak butuh syariat lagi. Sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Kalau udah yakin, udah nggak sembah lagi. Artinya apa? Yang mesti nyembah Allah, mesti dalam syariat. Tapi kalau sudah keyakinan, bebas dari syariat. Ini keyakinan yang batil. Oleh karena itu ada cerita yang sangat bagus sekali, ya. Cerita saya baca di kitab Was-Was Syaitan, ya. Kalau nggak salah judulnya. Tulisannya Syekh Muhammad Imam. Beliau menukil dari Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang kisah Abdul Qadir Jailani rahimahullah, di mana suatu saat di malam hari yang gelap, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah didatangi dengan sebuah suara, ada cahaya. Cahaya, ya, kemudian ada suaranya. Cahaya itu berkata, "Ya Abdul Qadir." Suara itu ngomong ke Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir." Kata cahaya tersebut, "Ana rabbuk, laqad ahlaltu laka ma haramtu ala ghairik." Aku telah halalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk selainmu. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah tahu ini syaitan. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung berkata, "Ikhsa' ya aduwallah." Terhinalah wahai musuh Allah, menyingkirlah kau wahai musuh Allah. Setelah berkata demikian, apa yang terjadi? Fatamazzaq dzalika nur wa sara zulmatan. Maka cahaya itu yakni hilang sedikit-sedikit. Jadi gelap lagi. Jadi gelap lagi. Kemudian setelah gelap ada suara lagi yang berkata, "Ya Abdul Qadir, laqad najauta minni. Laqad fatantu bi hadhihi al-qissah 70 rajulan." Wahai Abdul Qadir, kau telah selamat dari godaanku. Sesungguhnya aku telah membinasakan 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini. Coba lihat, 70 orang ahli ibadah dengan cara ini. Orang yang nggak punya ilmu, ibadah terus kan tanpa ilmu, kemudian tak merasa ujub dirinya, didatangi dengan seperti ini, ada suara, ada cahaya. Kemudian dia ngaku Tuhan, ngaku Allah, kemudian dia angkat sebagai wali, dia merasa dirinya sebagai wali.
Sudah cukup ibadahnya. Akhirnya tinggalkan ibadah. Kan gitu. Subhanallah. Jadi binasa dengan cara seperti ini. Kemudian, ketika Syekh Abdul Qadir ditanya, ya, bagaimana kau tahu itu musuh Allah, bukan Rabbmu? Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah berkata, di antara jawaban beliau adalah, karena dia berkata, ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, laqad ahlaltu laka ma haramtu ala ghairik. Aku telah halalkan untukmu apa yang kuharamkan untuk selainmu. Walaqad alimtu anna syari'ata Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tataghayyar wa la tatabaddal. Aku yakin, aku sudah punya ilmu bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berubah. Itu. Sampai hari kiamat. Ini gimana orang yang mengatakan bahwa ngakunya Islam tidak butuh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Islam dari mana semacam ini? Ya kan? Ada waktu saya masih mungkin SMA ya. Ada, saya nggak sebutkan daerahnya karena sensitif zaman sekarang sebutkan daerah kan gitu. Nanti sebutan daerah ini ngejelekin daerah saya kan gitu. Ada orang ngaku kiai. Kalau kiai nggak seperti ini, ngaku kiai atau ngaku saja. Ya. Ngaku wali lah ya. Dia punya murid-murid ya, kemudian dia berzina sama murid perempuannya tuh. Kemudian ketika ditangkap, dia bilang apa? Ya, dia bilang, saya ini terlepas dari syariat. Saya ini lepas dari syariat. Dan karena yakni saya sudah wali. Ya, bebas melakukan segala sesuatu. Melakukan hal yang diharamkan. Lihat, ngaku wali Allah, tapi melakukan apa? Zina. Ini kerusakan. Atas nama agama Allah. Bahkan ada ya seorang yang punya guru ya mengakunya wali Allah ya sodomi dengan muridnya. Ya. Dia bilang ketika ditangkap dia bilang apa? Cahaya kewalian saya saya tidak bisa menahan cahaya kewalian saya. Ini wali syaitan ini bukan wali Allah. Lihat kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa syariat Nabi Muhammad itu tidak berubah-ubah sampai hari kiamat. Yang namanya zina haram dari dulu sampai sekarang. Jangan sampai mengatakan saya wali zina jadi halal. Ya, perlu diketahui bahwa itu semua wali syaitan. Oleh karena itu, yang ada tulisan bagus dari Syekhul Islam, ya, tulisannya Al-Furqan baina awliya'i Ar-Rahman, ya, dan wali-wali syaitan. Nah, ini. Jadi harus kita pahami hal ini, ya, bahwa akidah dan syariah tidak akan mungkin terpisah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Nah, ini saja barangkali hari sudah 3 pertanyaan kan? Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan manfaat dan bagi kita semua harus bersabar terus ya dan selalu optimis dengan Allah Subhanahu wa taala uji ya berikan wabah corona ini ya dan kita hendaknya semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dan tidak usah menangis karena corona. Menangislah karena dosa-dosa kita. Ya. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.